sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya April Mesrianti dengan NIM 210306003 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Adapun video kali ini saya akan menjelaskan tentang traktus urogenital atau organ-organ reproduksi dari entok betina Cairnia moschata dan juga proses terbentuknya telur. Dosen pengampunya yaitu ada Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Langsung saja, yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium ini terdiri dari 5-6 folikel yang berkembang. Nah, ovarium ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada korteks bagian luar dan juga medula bagian dalam. Korteks mengandung folikel yang terdapat sel-sel telur yang biasanya mencapai sampai dengan 12.000, tapi hanya beberapa buah saja yang mampu masak. Nah, selanjutnya yaitu ada oviduk. Nah, oviduk ini adalah saluran tempat disekresikannya albumen atau putih telur. Nah, kemudian ada membran kerabang dan juga pembentukan kerabang telur. Perkembangan folikel di dalam ovarium dirangsang oleh folikel stimulating hormone atau FSH dari kelenjar pituitary anterior. Yang selanjutnya ada bagian oviduk. Yang pertama ada infundibulum. Nah, infundibulum ini berbentuk corong yang berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau yolk yang masak sehingga akan masuk ke dalam oviduk. Setelah ovulasi, yolk akan jatuh ke dalam kantong ovarium, kemudian diambil oleh infundibulum tadi. Selanjutnya yaitu ada magnum. Magnum tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel, dan juga sintesis dan sekresi putih telur terjadi di magnum ini. Kemudian ada isthmus. Isthmus bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Telur berada di sini sekitar 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Kemudian selanjutnya ada organ uterus, yaitu sebagai penyimpanan sementara sebelum telur keluar dari tubuh induknya. Nah, selanjutnya itu adalah vagina. Di vagina selama reproduksi telur, kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina sebelum beberapa menit, tetapi dalam keadaan tertentu dapat tinggal beberapa jam. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian terbentuk kerabang atau cangkang telur. Kemudian warna kerabang telur yang terdiri atas sel porfirin akan terbentuk di bagian ini pada akhir memineralisasi kerabang telur. Nah, selanjutnya yaitu ada kloaka. Merupakan bagian paling ujung atau luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu yang untuk pembentukan sebutir telur adalah sekitar 24 sampai dengan 25 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya telur. Pertama, telur itu dibentuk di ovum. Nah, yang ada di dalam ovarium di sini. Ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap infundibulum. Kuning telur berada selama 15 sampai dengan 30 menit di dalam ovarium tadi. Kemudian pada persimpangan infundibulum dan magnum terdapat spermatozoa yang akan menjadi pembuahan telur. Maka telur tersebut disebut dengan telur fertil. Nah, jika tidak ada spermatozoa, maka telur tersebut disebut dengan telur infertil. Hormon-hormon reproduksi pada entok ini bertelur pertama adalah hormon FSH yang merangsang ovarium untuk membentuk folikel. Mudahnya, folikel ini adalah awal mulanya pembentukan kuning telur. Folikel yang telah terbentuk semakin lama semakin besar. Ketika folikel ini terbentuk seperti bola-bola matang, matang. Kemudian hormon estrogen akan merangsang corong oviduk yang membesarkan rongga salurannya sehingga selaput pembungkus folikel akan pecah dan juga terlepas dari ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Nah, lalu selanjutnya untuk kuning telur akan masuk ke dalam bagian magnum. Ini dan juga putih telur akan disekresikan dan membutuhkan waktu selama 3 jam. Selanjutnya akan masuk ke dalam isthmus dan dibungkus oleh membran sel yang membutuhkan waktu 1,5 jam. Folikel yang masuk ke saluran yang panjang yang disebut oviduk tadi
Di saluran ini folikel kuning telur akan dibuahi oleh sperma yang berasal dari entok jantan tadi. Nah, tahap berikutnya itu adalah hormon androgen akan merangsang magnum untuk membentuk putih telur yang kental dan melapisi kuning telur dengan bantuan hormon estrogen yang akan terjadi pada proses pembentukan kulit telur yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat. Nah, lalu telur akan masuk ke dalam uterus. Yang ini. Dan terjadi pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18 sampai dengan 21 jam. Kemudian didorong ke vagina yang merupakan tempat penyimpanan telur sementara hingga tiba waktunya dikeluarkan dari tubuh unggas. Sebelum keluar, kulit telur akan dilapisi oleh lapisan mukosa yang mengering. Begitu telur dikeluarkan dari tubuh unggas, telur yang terbungkus kerabang tadi di vagina ini akan terjadi penyempurnaan posisi dan juga pori-pori telur. Setelah itu, telurnya yang terbungkus tadi akan keluar melalui kloaka. Kemudian proses pembentukan telur tadi saya sudah jelaskan bahwasannya memerlukan waktu 24 sampai dengan 25 jam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan kata, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.